Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Fajar, NIM 442019. Jadi langsung saja, ini saya akan menjawab tugas tugas ujian akhir semester metodologi studi Islam dengan dosen Bapak Asrul Ahab M.Sos. Jadi yang pertama kali adalah sebutkan sifat dasar ajaran Islam. Yang pertama, sifat dasar ajaran Islam yaitu kesederhanaan, rasionalitas dan praktis. Maksudnya ini adalah Islam tidak memiliki mitologis. Ajarannya cukup sederhana dan dapat dipahami. Ajaran Islam bersifat rasional yang dapat dijelaskan oleh logika. Contohnya seperti sederhananya itu seperti kita sholat, tidak ada paksaan untuk berbuatnya, yaitu misalnya kita ketika sakit kita sholat berdiri, ketika sakit kita sholatnya duduk. Kalau tidak bisa juga, kalau nggak bisa duduk, sakit kali, yaitu berbaring. Dan kedua contohnya yaitu wudhu. Contohnya itu wudhu, apabila tidak ada air maka kita melakukan amal yaitu tayamum, suci dengan tayamum dengan debu. Yang kedua adalah kesatuan antara materi dan rohani. Artinya adalah Islam mengajak kehidupan untuk mengkonstruksi kehidupan moral yang sehat, untuk kehidupan moral sehingga keduanya saling searah, saling sama keuntungan, yaitu misalnya saling keuntungan baiknya, yaitu seperti sholat. Contohnya sholat itu kita menggerakkan sandi-sandi, kita secara materi kita dapat pahala, secara rohani kita jadi sehat. Betul. Yang kedua itu membaca Quran. Membaca Quran itu menenangkan hati, yaitu Al-Quran syifa. Sungguhnya Al-Quran itu obat. Yang ketiga itu adalah sebuah cara hidup yang lengkap, yang artinya istilah mempunyai cara hidup yang lengkap dengan tata cara pada Rasul kita, pada Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya itu kita tidak boleh memakan yang haram, memakan bangkai, karena kalau ada konsekuensinya kalau kita memakan yang haram. Yang keempat itu adalah keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Maksudnya di sini adalah
Islam menciptakan keserasian, keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga harus ditunaikan secara selaras dan sebaik-baiknya. Contohnya itu keseimbangan kita memiliki pribadi antara masyarakat dan masyarakat. Yang kelima, universitas dan humanisme. Islam menyeluruh dan menjunjung tinggi kemanusiaan, mendekati perdamaian secara persatuan umat. Itu kita nggak bersifat menyeluruh. Soal kedua adalah soal kedua jawabannya metodologi. Metode adalah cara kerja atau upaya yang cara kerja itu adalah bersistem yang baku untuk mudah pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan. Logos adalah ilmu dari bahasa Yunani. Studi artinya itu adalah kajian ilmu. Jadi dalam rangka ajaran Islam yang penting menetapkan keimanan kita agar umat Islam mampu memahami, mengamalkan Islam secara kafah. Yang contohnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Yang kedua itu adalah problematika untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam. Yang ketiga itu mengembalikan ajaran Islam asli yang murni berbagai hal dalam kehidupan. Keempat adalah sebagai sosial agar umat Islam mengalami kemajuan, dapat membedakan perbedaan ilmu supaya kita tidak sombong atau tidak sikap permusuhan yang merasa paling benar. Yaitu metodologi Islam itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus meyakini bahwasan Allah ada, yaitu Esa, Allahul ladzi khalaq, dan Allah menciptakan kita. Jadi masih banyak lagi yang saya ketahui dari metode Islam, yaitu dari pengertian dan tujuan dan ruang lingkup studi Islam, perkembangan studi Islam, yaitu misi-misi ajarannya, mulai dari misi ajarannya, metodologi pemahaman Islam,
posisi antara agama di dunia. Yang keenam itu adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Kita harus butuh manusia ini terhadap agama, berbagai pelaksanaan dan metodologi dalam studi Islam. Islam normatif dan historis, sifat dasar ajaran Islam serta berkarakteristik Islam dalam berbagai bidang. Sumber-sumber ajaran agama Islam mulai dari Al-Quran dan pengelompokan keilmuan dalam Islam. Dan soal ketiga yaitu adalah yang saya pahami, yang saya kuasai, yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang keras dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman Islam. Sumber ajaran Islam yaitu pertama kali itu adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu qiraatan yang berarti memiliki secara logotan itu bahasa, yaitu bacaan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara terminologi yaitu adalah kalam Allah, suatu ucapan Allah yang diturunkan kepada Rasul kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pokok kandungan dalam Al-Quran yang pertama itu adalah petunjuk mengenai akidah. Petunjuk mengenai akidah itu kita harus mentauhidkan Allah. Yang kedua, petunjuk syariat peraturan Allah, dan petunjuk akhlak, petunjuk tentang akhlak, bagaimana kita berbicara kepada dosen, bagaimana kita berbicara kepada teman dan kepada orang, berbicara dengan yang atasan atau berbicara dengan orang tua. Yang keempat adalah kisah historis. Kita harus Nabi, kisah pokok ini kisah-kisah Nabi untuk yang mana dulu pernah masalah kita pelajari, yaitu menggali. Kalau sudah ada lubang dan kita sudah tahu ada lubang, harus kita lompati, karena itu adalah kisah-kisah Nabi terdahulu untuk mencari solusi masalah-masalahnya. Yang keempat adalah berita zaman akhir. Berita zaman akhir itu berita yang akan datang
kehidupan seperti surga, neraka. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah menurut bahasa itu artinya perjalanan atau pekerjaan. Yang secara istilah sunnah itu adalah perkataan Nabi. Mulai dari perkataan Nabi, pekerjaan Nabi, dan ketetapan Nabi. Yang perkataan Nabi seperti yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad adalah sungguh. Secara terminologi adalah ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan istinbat, mengeluarkan hukum dari kitabullah dan sunnahnya. Yang keempat adalah ijma'. Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, yaitu setuju atas pendapat, istilah, kesamaan pendapat setelah wafat pada masa Nabi, pada pendapat setelah pada wafatnya Nabi pada masa tertentu, untuk berijtima', kesepakatan ulama, yaitu mencari solusi masalah-masalah yang baru, dan berkumpullah ulama seperti kesepakatan ulama Indonesia, yaitu haramnya dimakruhkan rokok. Itu kesepakatan ulama Indonesia. Dan kalau kesepakatan ulama Arab itu diharamkan. Yang kelima yaitu adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah memperbandingkan atau mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya dalam permasalahan. Yang arti qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada pada ketentuan hukumnya, dan dicari dalam nas dengan permasalahan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas, yaitu mencari masalah baru dan mencari hukumnya dengan membandingkan masalah yang lama, seperti kita dilarangkan dilarangkan misalnya ini rokok, dicarilah karena dalam dalil sebelumnya tidak ada larangan merokok, maka dicarilah dalilnya di bahwa rokok itu la dororo wala diroro, diharamkan karena rokok itu membahayakan diri kita pribadi dan diri orang lain. Dan macam-macam kias masih banyak lagi, seperti istinbat, jenis-jenis kias
masih banyak lagi seperti masalah musalah, masalah musalah, macam istinbat, masalah musalah, istinbat, dan masih banyak lagi. Mungkin sampai sini saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.